Shalom saudara-saudara, kita segera akan mendengar firman. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, hati kami bersuka cita karena kami mendapatkan kesempatan untuk berbakti bersama-sama. Sekalipun secara online. Kami juga bersyukur karena hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk memperingati suatu momen penting di dalam kekristenan, yakni dicurahkannya Roh Kudus bagi orang-orang percaya 2000-an tahun yang lalu yang hari ini kami peringati. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Roh itu menolong kami, membukakan pikiran kami supaya pikiran kami sanggup mengerti firman, menyambutnya dan melakukan firman itu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dan lindungilah kami dari pekerjaan si jahat, supaya firman yang kami dengar benar-benar dapat tempat di hati kami, dan kami renungkan itu siang malam, melakukannya dalam keseharian. Hamba-Mu yang menyampaikan penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tapi Roh menolong supaya firman bisa disampaikan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati peristiwa Pentakosta. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Bukan Pantekosta. Kalau Pantekosta itu tidak ada arti. Ya, Pentakosta. Nah, Pentakosta hari ke-50 itu kalau kita hitung ya, karena Yesus yang bangkit, menampakkan diri 40 hari, lalu naik ke surga, 10 hari kemudian dia mengirimkan Roh Kudus, maka memang hari ke-50. Pentakosta itu sebenarnya kalau kita baca di dalam Alkitab, itu bukan hari turunnya Roh Kudus. Karena itu adalah Pentakosta Yahudi. Pentakosta Yahudi itu adalah hari peringatan diturunkannya atau diberikannya 10 hukum di dalam 2 loh batu, dan juga hari raya panen. Nah, jadi orang Yahudi kalau memperingati Pentakosta, ya itu yang diperingati. Gak ada hubungan dengan Roh Kudus. Tapi pada waktu perayaan Pentakosta sedang berjalan, Roh Kudus tahu-tahu turun. Karena Roh Kudus itu turunlah, maka dalam perspektif seorang Kristen, dia tidak lagi melihat Pentakosta sebagai Pentakosta Yahudi, yang ada hubungan dengan 10 hukum, yang ada hubungan dengan hari panen. Tapi dia melihat karena Roh Kudus dicurahkan pada hari itu, maka oleh orang Kristen, hari Pentakosta itu dianggap sebagai hari turunnya Roh Kudus. Hal lain yang perlu kita ingat adalah bahwa hari ini di mana kita ada kebaktian Pentakosta, kita tidak sedang, atau Roh Kudus bukan baru turun hari ini. Roh Kudus sudah turun, yang kita lakukan sekarang hanya memperingati. Jadi jangan undang lagi Roh Kudus turun hari ini, tidak. Roh Kudusnya sudah turun, dan dia sekali menetap di dalam kita selama-lamanya. Ini sama dengan Natal. Tiap tahun kan kita rayakan Natal, tapi bukan berarti Yesus datang lagi tiap tahun kan. Itu hanya peringatan. Ini penting untuk kita ketahui karena ada banyak gereja, kalau pas hari Pentakosta seperti ini, mereka menyanyi sedemikian rupa lalu mengundang, turunlah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Roh Kudus sudah datang. Ini hanya peringatan saja, ya. Nah, dalam kesempatan ini berkenaan dengan hari Pentakosta, saya tidak akan membahas teks Alkitab yang menceritakan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus yang tercatat dalam Kisah pasal 2. Tapi saya hanya akan mengangkat satu topik kecil seputar doktrin tentang Roh Kudus. Dan itu menjadi tema kita hari ini, yang saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 berbunyi begini, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itulah yang menjadi tema kita hari ini. Nah, saudara-saudara, sebelum saya membahas topik ini atau tema ini, kita perlu memahami sedikit tentang ayat ini dari
sisi bahasa aslinya, bahasa Yunaninya. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Pertama-tama saudara, kata perintah hendaklah kamu penuh, itu kan kata perintah, ini dalam bahasa aslinya ditulis dalam bentuk jamak. Kalau ini ditulis dalam bentuk jamak, artinya bahwa perintah itu tidak diberikan kepada satu orang, tapi kepada semua orang. Karena itu maka hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu perintah untuk semua orang Kristen, semua orang percaya. Termasuk saya, termasuk saudara, termasuk dia, termasuk mereka, pokoknya orang percaya. Itu ada perintah supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal yang kedua adalah bahwa kata perintah dalam ayat ini itu ada dalam bentuk present. Nah, di dalam bahasa Yunani, kalimat perintah atau kata perintah itu ditulis dalam bentuk imperatif. Imperatif itu artinya perintah. Nah, tapi untuk kata-kata atau kalimat imperatif itu dalam bahasa Yunani ada dua macam. Yang pertama disebut aorist imperatif. Apa itu aorist imperatif? Aorist imperatif adalah kata perintah bentuk lampau. Dalam bahasa Inggris past. Dalam bahasa Yunani disebut aorist. Ya. Nah, itu bentuk lampau. Jadi kalau orang menggunakan kata perintah dalam aorist imperatif, artinya adalah bahwa perintah itu diberikan untuk ditaati satu kali saja. Bukan untuk dilakukan ulang-ulang. Cukup satu kali, itu aorist imperatif. Di dalam Alkitab misalnya dibilang, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah itu ditulis dalam aorist imperatif. Artinya percaya Yesus satu kali. Karena itu kalau ada KKR, siapa mau percaya Yesus, terima Yesus. KKR hari pertama saudara maju terima Yesus. Lalu KKR kedua saudara maju lagi. KKR ketiga maju lagi. Loh, kan hari pertama sudah. Satu kali kita terima Yesus atau percaya Yesus dan tidak perlu diulang lagi. Karena Yesus yang masuk ke dalam diri kita sepanjang kita lakukan sungguh-sungguh, dia tidak pernah keluar lagi. Jadi percaya Yesus, terima Yesus satu kali. Sama dengan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis dalam Kisah 2:13. Itu juga aorist imperatif. Berarti itu satu kali. Makanya baptisan hanya boleh satu kali. Tidak boleh diulang-ulang. Nah, itu aorist imperatif. Tapi yang kedua ada namanya present imperatif. Nah, present imperatif ini adalah kata perintah bentuk present. Itu digunakan kalau orang mau supaya perintahnya itu dilakukan terus-menerus. Kalau aorist tadi satu kali saja. Ini terus-menerus. Contoh di Alkitab misalnya, mintalah maka akan diberi, ya, carilah maka kamu akan dapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu ditulis dalam bentuk present imperatif. Jadi maksudnya minta itu jangan satu kali minta, minta terus, cari terus, ketok terus. Ya, itu sedikit penjelasan. Nah, teks kita Efesus 5:18, dan hendaklah kamu penuh dengan Roh, itu ternyata ditulis dalam present imperatif. Present imperatif artinya harus terjadi terus-menerus. Maka hendaklah kamu penuh dengan Roh, maka mestinya diterjemahkan hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi atau penuh dengan Roh. Maka kita, saya dan saudara diperintahkan untuk selalu dipenuhi dengan Roh. Nah, sekarang saya akan membahas topik ini, dipenuhi dengan Roh. Memang ini topik yang luas, tapi pada kesempatan ini saya bagi dua hal saja. Yang pertama adalah, apa tandanya seorang dipenuhi dengan Roh? Apa artinya tandanya kita dipenuhi dengan Roh? Ada orang berkata, kalau orang dipenuhi dengan Roh, maka dia harus bahasa Roh. Itu salah. Apalagi dipenuhi dengan Roh harus bahasa Roh, tapi bahasa Rohnya bahasa Roh yang kacau balau itu. Bahasa Roh yang saya anggap bahasa roh yang palsu, yang seperti beredar di banyak gereja, banyak persekutuan. Tidak. Orang dipenuhi dengan Roh tidak harus bahasa roh. Bisa berbahasa roh, tapi tidak harus. Orang dipenuhi Roh Kudus, ada yang bilang, harus jatuh kejang-kejang, seperti orang kena sakit ayan dan sebagainya. Tidak juga. Nah, kalau begitu kita tanya, apa tandanya orang dipenuhi dengan Roh? Nah, banyak orang berpikir bahwa mereka harus mengalami manifestasi-manifestasi tertentu. Tapi saya melihat bahwa orang dipenuhi dengan Roh kalau dia menghasilkan buah Roh di dalam kehidupannya. Seperti yang dibicarakan dalam Galatia 5, 22-23. Ya. Tetapi secara konteks saya akan menunjukkan
pada saat Paulus di dalam Efesus 5:18 bicara tentang hendaklah kamu penuh dengan roh, lalu dalam ayat-ayat selanjutnya itu diberikan contoh-contoh. Maka kita bisa lihat bahwa itu menjadi tanda-tanda dari orang dipenuhi oleh roh. Saya mulai baca ulang dari ayat 18, Efesus pasal 5 dan ayat-ayat selanjutnya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa dari ayat-ayat itu ada beberapa hal yang diberikan oleh Paulus yang menjadi tanda atau ciri orang yang dipenuhi oleh roh. Pertama adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan senang memuji Tuhan dan dia melakukan itu dengan sepenuh hati. Ya, itu ada di dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan bahwa bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sebelumnya dikatakan berkatalah seorang yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Berarti orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia senang memuji Tuhan, dia senang bernyanyi bagi Tuhan, dan dia lakukan itu dengan sepenuh hati. Bukan hanya di gereja, ya, bukan hanya kalau ibadah, tapi bahkan sementara dia ada sendirian, sementara dia bekerja, sementara dia beraktivitas, sementara di dapur waktu memasak, sementara mencuci atau apa saja, hatinya itu penuh dengan pujian. Jiwaku penuh dengan pujian. Dari hatinya selalu ingin memuji Tuhan, selalu ingin menyembah Tuhan. Saya bukan orang yang anti dengan lagu-lagu sekuler. Ada orang tanya, Pak Pendeta, bolehkah orang menyanyi lagu-lagu sekuler? Kenapa tidak boleh? Sepanjang itu adalah ekspresi perasaan, ekspresi pengalaman. Kalau dia bukan mengandung kata-kata hujatan atau kata-kata kotor, kata-kata jorok, maka menyanyi lagu-lagu sekuler pun bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau dia adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa menyanyi lagu-lagu sekuler. Tapi dia pasti lebih suka menyanyi lagu-lagu memuji Tuhan. Dia pasti karena hatinya penuh dengan pujian. Maka orang yang penuh dengan Roh Kudus itu, dia full of praise, penuh pujian. Maka dia suka memuji Tuhan. Ya, siapa di antara saudara yang suka sekali memuji Tuhan? Aku memuji kebesaran-Mu. Ya, satu pagi saya bangun pagi-pagi kira-kira jam 5, sementara hati penuh dengan pujian, saya mulai angkat lagu. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ada tetangga sebelah juga jam 5 pagi menyanyi dengan suara yang tidak kalah kerasnya. Ingin ku bunuh pacarmu. Mau bunuh pacar orang jam 5 pagi. Saudara-saudara, kalau saudara adalah orang dipenuhi Roh Kudus, saudara akan senang memuji Tuhan. Ini cirinya. Ciri yang kedua adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus akan suka mengucap syukur atas apa yang dialami. Ini nampak di dalam ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Orang ini mempunyai ciri tadi full of praise, sekarang full of thanks. Dia suka mengucap syukur. Walaupun dia mengalami hal-hal yang tidak enak, dia mengucap syukur. Karena ayat itu berkata, ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Senang mengucap syukur, susah mengucap syukur. Dapat duit mengucap syukur, duit hilang mengucap syukur. Dapat HP mengucap syukur, HP jatuh di kamar mandi, masuk ke bak, rusak, mengucap syukur. Dalam hal yang buruk sekalipun, dia mengucap syukur. Kenapa? Karena dia percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi dia. Sadhu Sundar Singh, seorang penginjil India, satu kali dia bepergian dan dia dirampok di tengah jalan. Waktu pulang sampai di rumah, dia ambil buku hariannya dan dia menulis, Tuhan, hari ini aku mengucap syukur karena pertama, mereka merampok uang saya tapi tidak banyak karena saya tidak bawa uang semua.
2, aku mengucap syukur Tuhan karena mereka merampas uangku tapi tidak merampas nyawaku. Hal yang ketiga, aku mengucap syukur Tuhan karena hari ini aku dirampok, bukan aku yang merampok. Oh, itu hal yang luar biasa. Marilah kita belajar mengucap syukur karena apapun kita ini anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mungkin izinkan yang betul-betul malapetaka menghadapi kita atau menghantam kita. Kalau Dia izinkan pasti ada yang baik. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mempunyai kemampuan mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah badai hidup, di tengah-tengah kerugian sekalipun. Dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mampu merendahkan diri terhadap orang lain. Ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dia akan merendahkan diri terhadap orang lain. Dia tidak sombong dan merasa diri lebih hebat dari orang lain. Dan ketika dia mengalami konflik dengan orang lain, dia lebih memilih merendahkan dirinya daripada mempertahankan egonya. Maka orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia full of humble, full of praise, full of thanks, and full of humble. Dan saudara-saudara, selanjutnya di situ Paulus lalu membicarakan tentang suami istri dalam Efesus pasal 5 itu dan seterusnya. Maka jelas bahwa orang, atau dengan kata lain, Paulus memberikan penerapan di dalam keluarga bahwa jikalau suami atau jikalau istri itu dipenuhi Roh Kudus, maka seorang istri yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mau tunduk kepada suaminya seperti nampak dalam ayat yang ke-22. Dan seorang suami yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan mengasihi istrinya seperti yang muncul di dalam ayat yang ke-25. Dengan kata lain, maka apabila keluarga, anggota-anggota keluarga dipenuhi dengan Roh Kudus, anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus tunduk dan hormat kepada orang tua. Orang tua yang penuh Roh Kudus akan mengasihi anak-anaknya. Demikian juga suami istri akan saling mengasihi, mencintai, menghormati, menghargai apabila mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka itulah dari konteks Efesus pasal 5 kita bisa lihat ciri-ciri dari orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, bagus kan dipenuhi Roh Kudus? Siapa di antara saudara yang mau penuh dengan Roh Kudus? Mungkin semua mau ya? Kalau begitu ini menghantar kita pada poin kita yang kedua. Bagaimana caranya dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana caranya dipenuhi Roh Kudus? Kalau kita lihat betapa indahnya hidup dipenuhi Roh Kudus, lalu bagaimana caranya? Ingat, kata dipenuhi itu kan bentuknya pasif. Jadi maksudnya adalah Roh Kudus yang memenuhi kita. Nah, walaupun Roh Kudus yang memenuhi kita dan kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ini tidak berarti bahwa kita diam saja. Ini bukan berarti bahwa kita betul-betul pasif. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan supaya Roh Kudus berkenan memenuhi kita. Nah, kenapa atau apa yang perlu kita lakukan supaya Roh Kudus mau memenuhi kita? Namanya juga ini Roh Kudus, maka Roh Kudus adalah Roh yang kudus. Maka Roh itu akan bekerja memenuhi kita dalam kekudusan. Kekudusan kita dari mana? Dari ketaatan pada firman. Jadi kalau kita belajar taat kepada firman, Roh pasti otomatis memenuhi kita. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, tidak taat pada Tuhan, maka Roh tidak bisa memenuhi kita. Roh memang ada di dalam kita, tapi tidak bisa memenuhi kita. Makin banyak kita berbuat dosa, semakin sedikit Roh memenuhi kita. Tapi semakin kita menguduskan diri, membuang dosa, maka Roh akan memenuhi kita. Ini adalah sebuah gelas yang kosong. Katakanlah inilah hidup kita. Tapi di sini ini semacam dosa kita di dalam diri kita. Ini juga dosa di dalam hidup kita. Ini juga dosa di dalam hidup kita. Dosa begitu banyak dalam hidup kita. Dan Roh Kudus mau memenuhi kita.
Dan saudara lihat, oh ini kelihatannya penuh. Tapi benarkah gelas ini sedang dipenuhi air? Coba kita lihat. Ternyata tidak. Tadi kelihatan penuh, tapi ternyata hanya segini. Kenapa? Karena ada dosa di dalam. Tapi ketika dosa tidak ada, maka Roh Kudus benar-benar memenuhi. Dengan kata lain, bagaimana supaya gelas ini penuh? Keluarkan dulu kertas-kertas ini, maka Roh benar-benar memenuhi. Bagaimana supaya Roh Kudus memenuhi kita? Maka buanglah dosa-dosa kita terlebih dulu. Maka kita yang berdosa, bertobatlah. Buanglah dosa-dosa kita, maka Roh dengan leluasa memenuhi kita. Maka hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itu baru bisa terjadi. Kalau kita belajar, lihat hidup kita, ada dosa-dosa, kita perlu bertobat, perlu buang dosa-dosa kita. Dan semakin banyak kita membuang dosa-dosa kita, maka semakin leluasa Roh Kudus bekerja dan memenuhi kita. Jikalau Roh Kudus memenuhi kita, maka hidup kita begitu indah seperti yang gambaran yang sudah saya berikan tadi. Karena itu, pada hari peringatan perayaan Hari Pentakosta, saya mengajak kita, mari kita masing-masing koreksi diri. Adakah dosa di dalam diri saudara yang perlu dibuang? Adakah dosa yang perlu ditanggalkan? Adakah dosa yang perlu ditinggalkan? Kebencian, amarah, tidak mau mengampuni, keserakahan, iri hati, dengki, kikir, pelit, atau apa saja. Saudara paling tahu. Karena itu, mari semua tunduk kepala. Masing-masing merenungkan firman Tuhan ini dan koreksi diri. Kalau ada dosa, maka berdoalah, minta pengampunan, dan memohon pertolongan untuk meninggalkan dan menanggalkan dosa itu. Mari kita tunduk kepala kita. Tuhan, terima kasih untuk firman yang datang pada kami hari ini. Bahwa kami harus dipenuhi dengan Roh. Betapa indahnya hidup penuh dengan Roh. Tapi kami sadar bahwa Roh tidak bisa memenuhi kami pada saat hidup kami penuh dengan dosa. Kami berdoa, ya Tuhan, kami memang penuh dengan kelemahan dan dosa. Tapi kami mau belajar taat pada firman dengan membuang dan menanggalkan dosa kami. Supaya Roh memenuhi kami. Dan membuat hidup kami adalah hidup kepenuhan dengan Roh. Sehingga menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Menghasilkan hidup seturut dengan buah Roh yang dibicarakan dalam kitab suci. Mampukan kami melepaskan dosa-dosa kami, ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.